Jemaat silahkan duduk. Shalom. Kita mengucap syukur karena kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Kita terus menyiapkan hati kita untuk memasuki Natal. Satu suasana yang selalu dinantikan setiap bulannya, setiap akhir bulan oleh setiap anak-anak Tuhan. Mulai awal Desember suasana Natal itu sudah bisa kita rasakan ya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita ke mall, kita ke hotel-hotel, semua berlomba-lomba untuk membuat hiasan Natal yang luar biasa ya. Orang-orang bisa takjub ketika mall itu tiba-tiba berubah menjadi satu mall yang kental sekali dengan suasana Natal dan mengagumkan sekali. Bukan hanya di Surabaya ya, apalagi di kota-kota besar lainnya, bahkan di luar negeri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh lihat di tahun 2010. Di tahun 2010 itu di sebuah hotel yang cukup terkenal di Emirates Hotel ya, namanya Emirates Hotel di Abu Dhabi, itu mereka memasang satu pohon Natal yang luar biasa mewah dan mahal. Jadi pohon Natal ini tingginya 13 meter. Kemudian di pohon Natal ini dipasang banyak sekali perhiasan. Ada 181 perhiasan yang mahal. Berlian, batu safir, samrud ya. Perhiasan-perhiasan mahal yang membuat pohon Natal ini kelihatan begitu gemerlap, begitu indah, begitu mewah. Pita-pitanya terbuat dari emas murni dan perak murni. Sungguh ketika orang mendatangi hotel Emirates ini, mereka kagum sekali, pohon Natalnya luar biasa. Berapa harganya pohon Natal ini? Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Kira-kira 99 miliar rupiah. Ya kalau dirupiahkan, satu pohon Natal yang sangat mahal dan sangat mewah. Kita juga belajar melihat bahwa banyak gereja juga berlomba-lomba membuat satu pertunjukan Natal, satu ibadah Natal yang luar biasa juga. Tahun lalu di Preston Baptist Church, Texas itu mereka membuat satu pagelaran Natal yang luar biasa dengan tema The Gift of Christmas. Pemainnya dari pemain musik, anggota paduan suara, pemain drama itu jumlahnya hampir 1.000. Dan mereka membuat efek-efek yang luar biasa. Jadi malaikatnya bisa turun ya seperti terbang. Kemudian juga ada drummer boy-nya juga terbang ya. Jadi efek-efeknya luar biasa. Kemudian mereka mendatangkan unta asli, ya, unta hidup asli, domba asli. Dan pagelaran Natal ini biayanya sangat besar, ya, karena pagelaran Natal ini luar biasa. Tetapi ternyata banyak kritikan yang dilontarkan, ya, karena dianggap gereja itu melakukan satu pemborosan. Kok gereja ngadain pagelaran Natal yang besar menghabis-habiskan uang? Tapi panitia mengatakan, oh tidak. Kami tidak mengadakan pagelaran ini gratis karena kami menjual tiketnya. Jadi yang mau lihat pagelaran Natal di Preston Baptist Church itu mereka harus bayar. Ya, tiket yang paling murah 400.000, ya, yang mahal 1 juta sekian. Jadi kami tidak menghamburkan uang karena ada uang yang kembali dari tiket. Tetapi dari apa yang kita lihat bahwa banyak sekali gereja, banyak sekali tempat-tempat ya seperti mall, seperti hotel mengadakan hal-hal yang mewah untuk menyambut Natal, mempersiapkan hal-hal yang mewah untuk menyambut Natal. Saya mengajak kita ingat 2000 tahun yang lalu. Ketika Natal yang artinya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Waktu itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dalam keadaan sederhana. Kesederhanaan yang luar biasa. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Bayinya diletakkan di palungan. Tidak ada kemegahan. Tidak ada kemewahan sama sekali. Kalau sekarang semua berlomba-lomba mengadakan Natal yang mewah. Hiasan Natal mewah. Justru
kelahiran Tuhan Yesus kental sekali dengan suasana sederhana, kesederhanaan. Ya bahkan kemudian berita Natal pertama diberitakan kepada para gembala. Ketika mereka, para gembala yang sederhana ini sedang mengembalakan domba di padang, malaikat Tuhan datang kepada para gembala, kepada orang-orang yang paling sederhana. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Saya mengajak kita bersama-sama membaca bagian ini. Kita baca secara berbalasan. Saya ayat yang ke-8, jemaat ayat yang ke-9, seterusnya sampai ayat yang ke-20. Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai sebikan jauh firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika saya masih anak-anak, saya masih sekolah minggu, setiap kali menjelang Natal selalu ada kisah Natal yang ditayangkan di gereja. Ya, selalu di sana ada Maria, ada Yusuf, kemudian ada gembala-gembala. Saya suka, waktu kecil saya suka dengan tokoh gembala dan domba. Ya, domba-domba biasanya diperankan oleh anak-anak yang lucu, didandani seperti domba seperti itu. Kemudian mereka merangkak ya seperti domba dan itu lucu sekali. Kemudian ada gembalanya, seringkali juga gembalanya juga anak-anak dan diperankan dengan sangat lucu. Saya suka dengan tokoh gembala, tokoh domba. Tetapi setelah saya semakin dewasa, ketika saya sekolah teologi, saya mempelajari tentang siapa sebenarnya gembala pada masa itu. 2000 tahun yang lalu, bagi orang Yahudi, ternyata gembala bukan tokoh yang luar biasa. Gembala adalah orang-orang yang justru tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Orang pinggiran, orang yang tidak dihargai, orang yang bahkan kalau mereka mau bersaksi di pengadilan pun tidak didengar. Suara mereka tidak didengar. Orang-orang yang benar-benar dianggap orang-orang yang tidak berguna. Dan para gembala ini adalah orang-orang yang mungkin tidak berani memikirkan masa depan mereka. Ketika mereka ada di padang rumput mengembalakan domba, mungkin mereka berpikir nanti berapa tahun lagi hidup saya akan seperti apa ya. Saya punya masa depan yang lebih baik, saya merancang ini, merancang itu. Ternyata para gembala tidak punya masa depan. Para gembala ya seperti itu, jadi gembala sampai mati. Dan keturunan mereka pun akan jadi gembala lagi dan terus seperti itu sampai mati. Mereka tidak punya masa depan.
orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang pinggiran. Tetapi kemudian satu hal mengejutkan terjadi. Ketika pada suatu malam, ketika mereka sedang mengembalakan domba, ketika mungkin kondisinya mereka pikir ya sama ya, bertahun-tahun ya seperti itu aja. Mereka mengembalakan domba malam-malam, jaga dombanya, kemudian tidak terjadi apa-apa. Tapi pada malam itu, ketika malaikat Tuhan datang dan memberitakan kabar yang luar biasa kepada mereka. Hari ini telah lahir juru selamat, Tuhan Yesus, juru selamat mereka di kota Daud. Itu merupakan berita yang luar biasa. Berita terbaik yang mereka dengarkan. Berita terbaik yang mereka dapatkan, dan mereka pasti takjub. Karena malaikat itu datang khusus kepada para gembala. Padahal kalau seorang anak raja lahir, biasanya yang mendapat berita adalah raja mungkin dari negara lain, dapat berita itu, perdana menteri dan lain sebagainya. Bukan para gembala. Membayangkan saja gembala mendapat berita yang luar biasa baik dari orang penting, itu tidak masuk akal. Tetapi malam itu, ketika segala raja itu lahir ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat umat manusia, berita pertama diberikan kepada para gembala, orang-orang pinggiran yang selama ini tidak diterima oleh masyarakat. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu menerima para gembala itu. Bagaimana Tuhan itu mengasihi para gembala itu. Bagaimana Tuhan itu tidak pernah meremehkan para gembala itu. Walaupun di hadapan manusia para gembala itu tidak ada artinya. Cuma yang dikasih Tuhan ketika membayangkan ini, sebetulnya para gembala itu menggambarkan kita manusia. Orang yang berdosa, yang sebetulnya tidak punya harapan dalam hidup ini. Orang yang suatu saat ketika meninggalkan dunia ini akan binasa. Orang yang tidak layak mendapat berkat terbaik dari Tuhan. Orang yang tidak layak diselamatkan oleh Tuhan sampai Tuhan Yesus harus lahir ke dalam dunia ini, membatasi dirinya menjadi manusia, mengalami begitu banyak kesulitan di tengah dunia ini, dan akhirnya mati di kayu salib dengan begitu tragis. Saudara-saudara, kita ini manusia tidak layak mendapatkan semua itu. Karena kita, siapa sih kita? Orang yang berdosa, orang yang tidak ada artinya. Tapi justru untuk kita manusia, berita Natal itu disampaikan. Dan ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu anugerah yang luar biasa. Anugerah terbaik yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, tidak heran ketika para gembala itu dengan bergegas langsung pergi ke tempat di mana para malaikat itu menjelaskan. Dan mereka begitu terkagum-kagum, ternyata yang disampaikan malaikat itu benar. Yang dikatakan malaikat itu benar. Mereka begitu bersuka cita akan anugerah yang luar biasa. Saya yakin semua ini tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dan saya yakin hidup mereka tidak akan sama lagi seperti yang lalu. Ada pengharapan, ada sukacita, ada semangat. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, hidup mereka ya dijalani saja. Asal jalan, asal hidup sampai mereka mati. Ketika berita Natal itu mereka dapatkan, ada sukacita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga harusnya sebagai anak-anak Tuhan, itu juga yang kita rasakan. Oleh karena itu, apa yang seharusnya sikap hati kita, sikap hidup kita sebagai anak Tuhan? Yang pertama adalah syukuri anugerah terbesar dari Tuhan setiap hari. Syukuri anugerah terbesar itu, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan disyukuri hanya ketika kita baru saja lahir baru. Jangan disyukuri hanya ketika kita baru dibaptis. Setelah itu beberapa tahun kemudian ini menjadi sesuatu yang tampaknya biasa dan tidak istimewa lagi. Anugerah terbesar itu harus menjadi berkat terbaik yang kita syukuri setiap hari dan selalu menjadi sesuatu yang istimewa setiap hari dalam hidup kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang kemudian ketika kita memikirkan keselamatan dalam Tuhan, anugerah keselamatan, kita tidak berkobar-kobar lagi. Ya, saya ingat dulu ketika melayani di satu gereja ada seorang bapak yang usianya sudah 70 tahun lebih. Akhirnya ketika diinjili, bapak ini mau terima Tuhan Yesus, puji Tuhan mau katekesasi dan akhirnya dibaptis.
Dan ketika dia menerima piagam baptisan itu, sesudah dibaptis dia terima itu, dia angkat tinggi-tinggi dan Bapak ini loncat saking senangnya. Ya sukacita waktu itu. Tetapi banyak orang yang kemudian awalnya sukacita, akhirnya biasa-biasa saja. Makna Natal bisa bergeser dari kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, makna Natal bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Ya, saya pernah tanya kepada seseorang, apa yang membuat kamu senang kalau Desember waktu Natal? Karena libur, gitu ya, karena libur. Kemudian bisa liburan, bisa jalan-jalan. Benar seperti itu. Ya, karena biasanya Desember memang waktunya libur, anak sekolah libur, ya orang bekerja libur, toko ditutup dan satu keluarga bisa pergi liburan. Tetapi jangan sampai sukacita duniawi itu membuat sukacita yang sejati di dalam Tuhan itu hilang. Bahkan ada orang yang tidak sempat ke gereja kalau liburan di bulan Desember. Mereka cepat-cepat berangkat kira-kira begitu anaknya libur, bahkan mungkin belum libur sudah berangkat. Dan kemudian karena asik liburan sampai tidak sempat ke gereja. Saya kagum dengan salah seorang guru kami yang cerita bahwa setiap kali liburan dari kecil, mau keluar kota, mau keluar negeri, mamahnya selalu cari ke tempat di mana mereka akan menginap. Ada gereja di sana, gereja yang terdekat yang mana. Karena mamanya selalu katakan, mau liburan mau apa, kita tetap harus ibadah. Karena itu Tuhan harus jadi yang utama di dalam hidup kita. Jangan sampai sukacita mendapat anugerah terbesar itu hanya timbul sesaat ketika kita baru saja lahir baru, ketika kita baru saja merayakan sukacita menjadi anak Tuhan. Setelah itu kondisinya jadi biasa-biasa saja. Harusnya bahkan setiap pagi ketika kita bangun pagi dengan ucapan syukur. Karena saya hari ini bangun dengan sukacita sebagai anak Tuhan. Saya kembali boleh menjalani satu hari ini, melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena saya sudah jadi anak Tuhan yang sudah Tuhan tebus. Itu setiap hari dalam hidup kita sampai nanti kita pulang ke sorga. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingat satu kisah yang menceritakan ada seorang raja di satu negara, suatu hari dia jalan-jalan. Dia ingin lihat rakyatnya. Lalu kemudian dia tertarik dengan seorang anak muda ini pakaiannya lusuh sekali gitu ya. Dia kerjanya serabutan, di pasar itu dia kerja serabutan, apa aja dia lakukan. Tapi dia perhatikan anak muda ini baik sekali. Jadi kalau dia lihat ada seorang kakek, jalannya agak susah, pengemis, anak muda ini bantu gandeng kakek ini gitu ya. Kemudian ketika dia beli makanan, dia paro, dia kasih kakek ini. Dia seorang anak muda yang murah hati, anak muda yang sangat baik. Akhirnya raja panggil anak muda itu dan dia bilang, saya pengen angkat kamu jadi anak saya. Semua yang dengar kaget ya. Para panglima raja yang mendampingi juga kaget, apalagi anak muda ini. Anak muda ini katakan, saya jadi anak raja mana mungkin. Saya ini cuman gembel saja, seorang yang hina. Raja bilang, tentu saja mungkin. Kalau saya mau angkat kamu, saya pasti bisa angkat kamu, karena saya yang menghendaki. Akhirnya anak muda ini dibawa ke istana. Bajunya yang kumuh itu diganti dengan baju yang sangat mewah, sangat baik. Anak muda ini mandi, bersih. Kemudian raja umumkan bahwa ini anak saya mengangkat dia jadi anak saya. Dan sejak itu hidup anak muda ini berubah. Tapi di tengah kemewahannya, dari awal dia datang dia bilang, bolehkah saya minta satu ruangan kecil saja? Yang benar-benar ini jadi ruangan pribadi saya. Ya, dan kemudian dia dikasih selain kamar yang mewah, ya, dia dapat satu ruangan kecil di mana setiap hari dia masuk ke ruangan itu. Ya, kemudian dia kunci ruangan itu. Kira-kira dia ada di sana tidak lama, 10-15 menit. Kemudian dia keluar, dia kunci lagi, kuncinya dia bawa. Besoknya begitu, dia masuk lagi, terus setiap hari seperti itu. Sampai kemudian Perdana Menteri di kerajaan itu jadi curiga, ya. Dia tanya, ini ada apa ya? Kenapa anak muda ini melakukan hal yang aneh? Masuk satu ruangan, orang lain tidak boleh masuk ke ruangan itu, dan dia setiap hari masuk. Jangan-jangan dia sedang berencana melakukan sesuatu yang buruk, mengkudeta raja. Lalu kemudian dengan hati-hati Perdana Menteri ngomong kepada raja. Ya akhirnya
raja itu ajak anak muda ini bicara dan dibilang, kami jadi merasa aneh. Kenapa kamu masuk ke ruangan, mengunci dirimu di ruangan ini, dan kemudian kamu keluar setiap hari, ada apa di ruangan itu? Kemudian anak muda mengajak raja dan beberapa orang untuk masuk ke ruangan itu. Ternyata ruangan yang kecil itu hanya ada sebuah bangku, dan di atas bangku itu anak muda ini menaruh pakaiannya yang kumuh, yang pertama kali ketika dia dibawa ke istana. Jadi pangeran muda ini kemudian menaruh baju itu, tidak boleh dicuci. Dia bentangkan di atas bangku dan dia katakan, setiap hari saya masuk ruangan ini untuk melihat pakaian ini dan membuat saya bersyukur. Siapa saya? Dulu saya pakai pakaian ini. Dulu saya pengemis. Dulu saya orang yang kerjanya serabutan. Dulu saya orang yang tidak punya masa depan. Sampai kemudian raja mengangkat saya menjadi anaknya dan hidup saya berubah. Saya perlu melihat pakaian ini setiap hari untuk membuat saya mengucap syukur atas anugerah yang raja berikan. Sehingga saya suatu saat tidak menjadi pangeran yang sombong, orang yang sombong dan tidak tahu diri. Karena saya menyadari sebetulnya saya tidak layak, tetapi saya mendapatkannya. Cuma yang dikasih Tuhan, apakah sebagai anak Tuhan kita memikirkan hal yang sama? Saya sebetulnya tidak layak. Setiap hari kita memikirkan saya sebetulnya tidak layak, tapi saya dapat anugerah itu. Sehingga kita setiap hari mensyukuri anugerah Tuhan ini. Apapun keadaan kita, di tengah mungkin kesulitan ekonomi yang kita alami, di tengah sakit penyakit yang sedang kita derita dan kita belum sembuh, di tengah pelayanan kita yang tidak mudah, mungkin kita tertekan atau berselisih dengan rekan sepelayanan, kita tetap mau memberi yang terbaik buat Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu kita sudah mendapat yang terbaik. Dan yang terbaik itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Yang terbaik itu yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Seharusnya tidak membuat kita kecewa kepada Tuhan oleh keadaan apapun. Ada seorang hamba Tuhan yang cerita bahwa jemaatnya pindah gereja karena satu hal sederhana. Ketika salaman, Pak Pendetanya lagi diajak ngomong orang, sehingga mata Pak Pendetanya itu tidak lihat kepada dia. Dan jemaatnya tersinggung, sudah saya datang ke gereja ini mau jadi jemaatnya, kok saya salami kok matanya nggak lihat ke saya, dia pindah ke gereja. Satu hal sederhana, tapi membuat orang itu merasa bahwa saya ini pantas, saya ini harus dihormati, sehingga kemudian dia tinggalkan gereja. Ketika kita menyadari bahwa saya ini sebetulnya tidak pantas, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini orang yang mungkin orang-orang lain pun tidak semua menerima saya, tetapi Raja segala raja itu menerima saya. Tuhan itu turun ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat saya. Itu anugerah yang harusnya kita ingat setiap hari, kita syukuri setiap hari, dan membuat kita bersyukur dan terus mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Membuat kita tidak pernah kecewa kepada Tuhan, karena tidak ada yang lebih baik lagi dari itu yang kita dapatkan selain anugerah terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar mensyukuri anugerah Tuhan itu setiap hari, sehingga kita tidak merasa jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Lama-lama gak kerasa lagi, datar saja. Setiap hari kita harus jadi anak Tuhan yang bersemangat. Setiap hari kita harus jadi anak Tuhan yang bersyukur. Dan setiap hari kita harus jadi anak Tuhan yang berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hal yang kedua, mari datanglah dan menyembah Tuhan di sepanjang hidup kita. Jemaat ketika para gembala itu kemudian mendapat berita Natal itu, mereka segera cari ya apa yang disampaikan oleh para malaikat itu. Akhirnya mereka menemukan kandang domba di mana Tuhan Yesus terbaring di dalam palungan. Mereka kagum, mereka luar biasa terperangah, mereka menyembah Tuhan. Mereka cari Tuhan dan mereka menyembah Tuhan. Itulah seharusnya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan itu datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kita. Yang harus kita lakukan adalah setiap hari kita harus datang kepada Tuhan dan menyembah Dia.
Jangan kita merasa terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Dia. Banyak orang-orang di seluruh dunia ini mencari juru selamat. Banyak orang-orang di dunia ini mencari keselamatan. Tetapi Tuhan sendiri datang kepada kita untuk menjadi juru selamat kita. Dan yang harus kita lakukan adalah belajar untuk menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan setiap hari. Banyak orang yang mengatakan terlalu sibuk, terlalu lelah, ya sehingga paling cukup datang kepada Tuhan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tetapi seharusnya ketika kita menyadari bahwa kita sudah mendapat anugerah yang terbesar, termulia, terbaik, tanpa anugerah itu kita akan binasa. Harusnya kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan membuka dirinya bagi kita. Dan Tuhan menghendaki kita juga datang kepada Dia. Sediakan waktu yang terbaik untuk setiap hari datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Saya ingat ada seorang anak muda yang lahir baru, ya dia sukacita sekali. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya janji setiap hari saya akan menyediakan waktu terbaik buat menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan dia bilang, saya biasanya kalau menjelang siang sampai malam itu sibuk sekali, sibuk kuliah, sibuk banyak kegiatan. Karena itu saya mau pagi-pagi, menjelang pagi, jam 5 pagi Tuhan, saya akan bersaat teduh, menyediakan waktu bagi Tuhan. Masalahnya adalah anak muda ini adalah orang yang sangat sulit buat bangun pagi. Kalau jam 5 pagi dia bersaat teduh, menyediakan waktu buat Tuhan, artinya dia harus bangun jam 6:30 pagi. Biasanya dia paling cepat bangun 6:30, jam 7. Nah, pada pagi hari ketika dia bertekad, dia berdoa, Tuhan tolong bangunkan saya, dia pasang alarm. Ketika jam 4:30 alarm berbunyi, itu waktu yang sangat berat buat dia. Matanya masih lengket, badannya masih pegel, benar-benar ingin tidur. Dan kemudian dia berdoa, Tuhan, saya ngantuk sekali. Hari ini biarkan saya tidur, besok saya akan bangun jam 4:30 pagi, tapi hari ini biarkan saya tidur. Ketika dia mau tidur, dia dengar ada satu yang berbicara di dalam hatinya. Kata-kata itu mengatakan, kalau hari ini kamu bilang, hari ini saya mau tidur dan besok saya akan bangun jam 4:30, besok akan terulang lagi. Besok kamu akan bilang lagi, hari ini saya tidur pagi ini, besok saya akan bangun 4:30 pagi. Lusa akan terjadi juga seperti itu. Hari ini saya akan tidur, besok saya akan bangun 4:30 pagi. Tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Anak muda ini kaget. Dia kemudian bangun, dia ke kamar mandi, cuci muka, dia siapkan gitarnya, siapkan Alkitabnya. Lalu dia mulai bersekutu dengan Tuhan. Dan dia bilang, sejak itu saya tidak pernah terlambat bangun. Tuhan bangunkan saya. Tuhan kasih saya hati yang bertekad untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan dia bilang itu sangat memulihkan hubungan saya dengan Tuhan. Disiplin rohani dia setiap pagi membuat dia makin dekat dengan Tuhan, membuat dia makin peka pimpinan Tuhan, membuat dia makin rindu melayani Tuhan, membuat dia makin sukacita bersyukur sebagai anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapat anugerah terbaik dari Tuhan, mari setiap hari kita harus datang kepada Tuhan dan setiap hari menyembah Tuhan. Ya, jangan kita merasa terlalu sibuk atau kalau sudah malam baru kita menyediakan waktu dan akibatnya kita hanya setengah-setengah karena kita ngantuk. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dan bersekutulah dengan Tuhan karena Dia Bapa kita dan Tuhan mau kita dekat dengan Dia anak-anaknya. Dan yang berikutnya adalah teruslah bersaksi tentang anugerah terbesar yang kita dapatkan dari Tuhan. Para gembala ketika mereka mendapatkan kabar itu, ketika mereka kemudian dengan sukacita mencari bayi Yesus, ketika mereka mendapatkan bayi Yesus, mereka menyembah bayi Yesus, mereka cerita kepada banyak orang, mereka ingin cerita karena mereka mengalami langsung, mereka tidak bisa tutup mulut, diam aja tidak. Mereka ingin bercerita bahwa itu anugerah yang luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu adalah harusnya sikap yang sama. Ketika saya ini mendapatkan anugerah terbesar dari Tuhan, keselamatan, saya juga bercerita agar orang lain pun mendapatkan hal yang sama. Kita tidak bisa diam saja dan menyimpan untuk diri sendiri. Saya punya satu pengalaman. Kira-kira sebulan terakhir ini kesehatan saya kurang baik. Karena saya
melakukan satu keteledoran ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ini pingin hidup sehat ya, selain mulai belajar olahraga, setiap pagi ada yang menganjurkan minum lemon, dikatakan gitu, minum lemon. Jadi setiap pagi saya meres lemon, dikasih air hangat katanya sama madu. Tapi karena saya nggak suka madu, jadi lemonnya cuma dikasih air hangat. Setiap pagi saya minum dengan perut kosong, sejam kemudian saya baru makan. Kadang saya nggak sempet karena kesibukan, makannya bisa 2 jam kemudian, seperti itu. Hari pertama, hari kedua, seminggu, rasanya badan saya kok seger ya. Saya senang, sukacita sekali. Tapi kira-kira setelah saya lakukan itu sebulan lebih, ternyata itu melukai lambung saya. Gitu. Jadi lambung saya luka, bahkan sampai ada gas di lambung saya, dan akhirnya dokter juga bilang, wah ini sampai jadi GERD. Gitu ya, satu sakit lambung yang cukup serius ya. Dokter sampai mengatakan hati-hati, masalah makan dan lain sebagainya. Saya rutin minum obat. Dan saya belajar hidup lebih hati-hati lagi gitu ya, tidak sembarangan, tidak boleh makanan yang dilarang, saya benar-benar disiplin untuk tidak makan. Tapi suatu hari ada seorang rekan yang cerita ke saya, ini loh minum, dia sebut satu suplemen dari Jepang, dia sebut namanya, katanya bagus, dia bilang gitu. Itu buat orang yang sakit lambung, sakit GERD sudah parah. Tapi saya tidak tahu, dia bilang saya nggak tahu karena saya cuma dengar. Saya nggak tahu, saya cuma dengar, dia katakan seperti itu. Ketika orang itu bicara seperti itu, saya tidak terkesan apa-apa. Karena dia bilang saya tidak tahu, saya cuma dengar saja. Dan saya sendiri sudah banyak makan obat dokter ya. Jadi saya cuma jawab, oh ya terima kasih gitu kan. Tetapi beberapa hari kemudian, suatu sore ada seorang ibu ya, orang tua murid WA saya. Selamat sore Bu Elisa, bolehkah saya telepon? Ada yang dia mau konsultasikan satu hal tentang anaknya. Saya waktu itu sedang ada di dokter karena saya mau kontrol gitu ya. Jadi sebentar lagi saya masuk. Jadi saya jawab, selamat sore Bu, saya saat ini sedang ke dokter. Sebentar lagi saya masuk. Selesai dari dokter saya telepon ibu ya. Oh iya, maaf ya, kata bilang. Saya bilang nggak apa-apa. Nah selesai saya dari dokter, saya di jalan saya telepon ibu ini. Ya saya maksudnya ingin melayani apa yang dia butuhkan gitu ya. Tapi ternyata pertanyaan pertama yang dia tanya adalah, ibu sakit apa? Kok ke dokter? Saya akhirnya cerita, oh saya sakit ini. Kemudian ibu ini katakan, Bu, ada satu obat yang bagus. Suplemen yang bagus buat lambung. Dia sebut obat itu sama seperti yang teman saya ngomong. Tapi cara ngomongnya berbeda. Obat ini luar biasa. Saya sudah pernah makan obat ini. Dulu lambung saya parah Bu, sampai tidurnya meringkel, gak bisa tidur. Karena lambung saya luka. Sejak minum obat ini saya sembuh. Saya kirimin ya, oh ibu coba dulu 3 hari. Saya bilang gak usah, nanti saya cari sendiri. Beli pakai just tip, saya nanti cari sendiri, saya katakan gitu. Enggak, coba dulu, ibu harus ngerasain dulu khasiatnya. Saya kirimin, 1 kali minum 9 tablet, dia jelaskan. 3 kali minum, jadi sehari 27 tablet. Saya kasih ibu buat 3 hari buat ibu merasakan dulu. Akhirnya karena dia paksa, dia kirim benar ke saya mulai coba gitu. Dan ternyata obatnya baik ya, membuat lambung saya lebih nyaman seperti itu kan. Saya bilang, Bu terima kasih. Setelah saya coba kondisi lambung saya lebih enak. Aduh Bu, saya senang sekali kalau itu memberkati ibu, karena saya diberkati lewat obat itu. Cuman yang dikasih Tuhan, apa bedanya yang disampaikan oleh rekan saya dengan yang ibu ini sampaikan? Dua-duanya menyampaikan tentang suplemen yang sama, obat yang sama. Tetapi karena rekan saya ini ketika dia menyampaikan, dia cuma bilang, saya nggak tahu sih, saya cuma dengar orang ngomong. Dia belum pernah nyoba. Ibu ini bercerita bahwa saya sudah mencobanya. Ketika saya sakit parah, lambung saya parah, saya mencobanya dan itu membuat saya sembuh. Saya kasih ibu coba ya, biar ibu bisa merasakan. Itu membuat saya lebih semangat untuk mendengar, untuk mencobanya. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah mengucap syukur. Ini anugerah terbesar. Kalau kita tidak mendapatkan anugerah keselamatan, itu hidup kita binasa. Mau senyaman apapun hidup kita di dalam dunia, hidup kita akan binasa kalau kita tidak mendapat anugerah keselamatan. Karena kita sudah mendapatkan itu dan kita mengucap syukur. Kita harusnya tidak menyimpan itu untuk diri kita sendiri. Kita harus bercerita,
harus menyampaikan kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Entah keluarga kita, entah orang-orang di sekitar kita, di kantor kita, siapapun, pembantu kita sekalipun. Kita harus dengan sukacita bercerita. Kabar baik yang sudah kita terima, anugerah terbaik yang sudah kita terima tidak bisa disimpan untuk kita sendiri. Berita ini harus kita nyatakan kepada orang lain. Walaupun itu tidak mudah, ya, tidak semua orang yang ketika kita sampaikan itu menerimanya dengan sukacita. Bahkan mungkin ada yang marah, mungkin ada yang mengusir kita dan lain sebagainya. Saya ingat ketika praktek di satu gereja, kami ada kelompok-kelompok tim besuk. Nah, salah satu kelompok itu hamba Tuhannya, gembalanya dengan beberapa anggota. Suatu hari mereka selesai besuk. Salah satu dari mereka cerita ke saya, "Wih, tadi besuknya menakutkan loh, menegangkan." Saya tanya, "Kenapa menegangkan?" "Ini kami besuk," dia sebut nama seorang bapak. Itu titipan, jadi ada seorang jemaat kami, suaminya belum menjadi anak Tuhan, tidak mau ke gereja, benci sekali tidak mau dengar tentang Tuhan Yesus. Dan si ibu ini rindu agar suaminya bisa terima Tuhan. Karena itu dia titip kepada Bapak Gembala, "Pak, tolong dibesukin suami saya ya Pak, suami saya memang agak galak. Tapi tolong titip dibesukin. Siapa tahu kalau Bapak yang doain, Bapak yang ngajak ngomong, dia bisa terima Tuhan Yesus." Nah, ketika akhirnya tim besuk ini kemudian datang, Pak Gembala dengan beberapa anggota tim besuk mengetuk pintu rumahnya, kemudian ternyata yang keluar Bapak ini ya, Susu ini. Ketika Susu ini tanya, "Ini dari mana ya?" "Kami dari gereja, gerejanya suami. Susu pingin kenalan, pingin ngobrol." Dia langsung mukanya nggak suka ya. Kemudian dia bilang, "Jangan masuk, anjingnya galak di sini, anjingnya galak, suka gigit. Tuh lihat di pintu, awas anjing galak." Gitu ya. "Pulang aja." Tapi kemudian Pak Pendeta bilang, "Oh, kalau gitu kita ngobrol di depan aja ya, Su. Di pintu aja ya. Anggota besuknya sudah jawel-jawel, Pak, pulang Pak, yuk pulang aja," gitu ya. Tetapi Pak Pendeta ini pantang menyerah. Ya, kemudian akhirnya diajak ngobrol. Si Susunya dari cemberut, mulai diajak ngobrol tentang toko, tentang bisnis, tentang apa, kesehatan, lama-lama Susunya mulai suka. Pak Pendeta ini ternyata pengetahuannya luas ya. Mulai ngomong ini, dari diem langsung senyum. Akhirnya tiba-tiba Susunya ngomong, "Mau masuk? Tak bukain pintu," dia bilang gitu. "Loh Su, katanya anjingnya galak." "Nggak apa-apa, nanti saya masukin kandang." Akhirnya mereka boleh loh masuk. Mereka masuk ngobrol, dikasih minum. Dan lama-lama Pak Pendeta aja datang besuk sendiri. Dan puji Tuhan akhirnya Susu ini mau terima Tuhan Yesus, bahkan dibaptis. Ketika salah satu dari jemaat tanya, "Pak, kenapa sih kok Bapak nggak menyerah? Ya, kenapa nggak menyerah sama Susu ini? Saya aja takut Pak lihatnya." Pak Pendeta bilang, "Saya sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Saya bersyukur saya jadi anak Tuhan, ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak, buat apa saya hidup? Saya bersyukur karena saya sudah menjadi, Tuhan jadikan saya hamba Tuhan. Karena itu saya begitu lihat Susu itu, hati saya terharu. Saya tidak mau Susu ini binasa. Karena itu saya coba, saya nggak mau menyerah. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyerah kepada kita." Jemaat yang akan dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita diingatkan betapa sukacita karena penerimaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Sungguh satu sukacita yang luar biasa. Karena itu sekali lagi Natal bukan sekedar waktu liburan. Natal bukan sekedar kemewahan. Natal bukan sekedar hura-hura. Tetapi Natal adalah di mana Tuhan datang ke dalam dunia. Raja segala raja itu datang. Dalam kemegahannya datang ke dalam dunia yang sederhana. Sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu biarlah kita jadi anak Tuhan, bukan hanya sukacita bersyukurnya di awal kita jadi orang Kristen, tapi setiap hari bersyukurlah karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Jangan pernah sukacita, ucapan syukur kita padam karena kita merasa ini jadi biasa-biasa saja. Ini tidak biasa-biasa saja, ini luar biasa. Tuhan mau datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, menjadi manusia untuk menembus dosa kita. Dia memberikan hidupnya agar kita hidup. Dan karena itu marilah kita belajar dekat terus dengan Tuhan.
Datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Karena Dia Tuhan yang mau kita dekat. Mau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan jangan pernah sia-siakan waktu kita. Teruslah ketika Tuhan kasih kesempatan. Berceritalah tentang Tuhan. Berceritalah tentang keselamatan itu kepada siapapun yang Tuhan izinkan kita temui. Karena anugerah ini harus didengar oleh semua orang. Ini anugerah yang sangat berharga. Kalau kita mendapatkannya, janganlah kita menyimpannya untuk diri kita sendiri. Cerita kepada orang lain untuk anugerah terbaik yang ada di dunia ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau menganugerahkan anak tunggal-Mu untuk menjadi juru selamat kami. Anugerah terbesar, anugerah terbaik, anugerah yang paling berharga dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur, kami bersuka cita. Kami manusia yang tidak ada apa-apanya itu diterima oleh Tuhan. Bahkan ditebus oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengucap syukur setiap hari untuk anugerah yang luar biasa ini. Dan tolong kami juga untuk terus makin mendekat kepada Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Makin punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Bantu beri kami keberanian dan hikmat untuk terus bercerita tentang Tuhan, untuk terus ber-PI kepada orang-orang lain. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk kami sendiri. Karena Tuhan datang untuk dunia ini. Tolong Tuhan, beri kami keberanian untuk terus menyatakan Kristus lewat perkataan dan tingkah laku kami. Sehingga lewat hidup kami, orang melihat kasih Kristus yang nyata. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.